不如温习一下虎啸龙吟拳吧。是。哎呀妈呀，杨哥，你这是干嘛呢？你是不是在练什么传世秘诀？哥，你真的会虎啸龙吟拳啊？手由大帝传授给你的，对不对？啊！三少爷要炼丹，也不怕凌家人杀了他。这药材的存储都这么差劲吗？休要胡闹，速速离去！是来炼丹的，何曾胡闹过？都是残次品。什么？当真以为我不懂炼丹吗？ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah Donghua series lagi. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini kita pun diperlihatkan Qin Yang yang tengah berada di dalam kamarnya. Tentu saat ini dirinya ingin beristirahat sembari memikirkan cara untuk segera memperkuat kultivasinya. Sembari mandi berendam dia pun mulai bergumam mengingat di kehidupan sebelumnya tepatnya 9 kehidupannya. Di setiap kehidupannya Qin Yang ini sudah menempuh kultivasi tertinggi pada bidang tertentu. Artinya dalam kehidupan pertama hingga ke-9-nya, Qin Yang sudah memahami semua bidang mulai dari keterampilan bela diri, alkemis hingga penempa senjata. Di mana pada kehidupan pertamanya ingatan Qin Yang menjelaskan dirinya sudah mencapai kaisar bela diri bahkan sudah mampu memimpin satu benua bela diri. Dan di tempatnya ini merupakan salah satu tempat terpencil yang dulu juga pernah dia pimpin. Selain itu, Qin Yang juga mengingat pada kehidupan yang lalu tepatnya di Gunung Lingyun terdapat sebuah rahasia yang sangat sulit untuk dipecahkan. Yang pastinya dirinya yakin dari dulu hingga sekarang pastinya tidak ada yang pernah ke tempat tersebut. Dan nanti ketika kultivasinya sudah mumpuni, maka dirinya akan pergi ke sana untuk memeriksanya lagi. Di mana Qin Yang yakin jika rahasia tersebut dipastikan akan membantunya melawan ketiga keluarga besar yang sudah menjadi musuh keluarga Qinnya. Setelah mandi beristirahat, kini saatnya Qin Yang pun mulai kembali berkultivasi. Dia pun keluar kamar dan berencana untuk mempelajari kembali teknik bela diri yang dinamakan tinju harimau dan auman naga. Segera dia pun memasangkan kuda-kuda untuk bersiap mempraktekannya. Diketahui jika tinju harimau terdapat beberapa bentuk yang kini Yang mencoba untuk bentuk pertamanya. Di saat yang sama pula kita melihat Xin Xin yang tengah berjalan menuju ke tempatnya Qin Yang. Benar aja tinju harimau memanglah dahsyat. Terbukti hanya dengan satu tinjuan aja itu mampu membuat dinding di sana menjadi berlubang. Membuat Xin Xin yang baru memasukinya juga menjadi terkejut akibat getarannya. Selain itu dirinya juga menjadi kaget karena yang melakukannya adalah Qin yang sedang berkultivasi. Xin Xin bertanya apa yang sedang dilakukan Qin yang tentu aja Qin Yang pun menjawab dirinya tengah berkultivasi meluruskan kaki dan juga tangannya. Meskipun sedang berlatih, Xin Xin menyarankan Qin Yang untuk tidak perlu sampai menghancurkan dinding di keluarganya. Itu karena dinding ini sangatlah mahal karena dibangun menggunakan batu api tanah yang sangat keras. Dikatakan menurut Xin Xin hanya seorang praktisi di gerbang kematianlah yang mampu menghancurkannya. Xin Xin menjadi bingung kenapa Qin Yang mampu menghancurkan batu tersebut padahal dia belum mencapai gerbang kematian. Alhasil dia pun mulai menerka-nerka jika rekannya ini pasti aja sudah mempelajari yang namanya teknik rahasia. Qin Yang menjawab jika ia tidaklah mempelajari teknik rahasia, melainkan sebuah teknik yang bernama tinju harimau.
Awalnya Xin terlihat biasa aja, namun ketika mengingat nama teknik tersebut dia pun auto kaget. Berbeda dengan Qin yang terlihat biasa aja karena menurutnya teknik ini hanyalah biasa aja, tidak ada istimewanya. 你不会是在逗我吧？ Tapi menurut Xin teknik tersebut bukanlah teknik biasa, melainkan sebuah teknik yang telah diciptakan 10.000 tahun yang lalu oleh sosok Kaisar Nether alias Kaisar Bela Diri. Di mana katanya meskipun biasa aja tapi tidak banyak orang yang mampu mempelajarinya. Mendengar nama Kaisar Nether, Qin Yang pun menanyakan balik pada Xin kenapa dia juga mengetahuinya. Yang tentu aja Xin mengetahuinya itu karena Kaisar Nether merupakan sosok perkasa pada generasinya. Yang bahkan di masa kejayaannya semua keterampilannya terhitung sangat populer. Dan selain itu semua praktisi gerbang di benua selalu memakai teknik miliknya. Di mana katanya jika menggunakan teknik Kaisar Nether maka akan mampu mendapatkan kesempatan memasuki alam roh. Meskipun sangat luar biasa tapi disayangkan Kaisar Nether tidaklah menurunkan ilmu tersebut dikarenakan dia sudah dianggap menghilang. 后来这九幽大帝就消失了。 Namun tetap aja kehilangannya masihlah bersifat misteri karena sebagian orang ada yang berpendapat Kaisar Nether sudah naik ke alam atas dan ada juga yang berpendapat dia sudahlah tewas. Jadi sampai saat ini kabar berita tentang dirinya masih simpang siur yang pasti belum ada yang bisa dikatakan benar. Selain itu juga teknik tinju harimau dan auma naga memang sudah ada yang pernah mempelajarinya tapi teknik tersebut tidaklah lengkap. Hal itu disebabkan oleh hilangnya sang maestro penciptanya. Setelah menjelaskan begitu banyak kisah Kaisar Nether, alhasil Xin mulai tertarik dengan asal-usul Qin Yang mendapatkan tekniknya. 杨哥，你真的会虎啸龙吟拳啊？ Dia meminta Qin Yang menceritakan pengalamannya mendapatkan teknik kuat tersebut. Dengan sangat polos Qin Yang menjawab jika ia mendapatkannya dari Kaisar Nether sendiri yang datang kepada mimpinya. Bahkan Kaisar Nether mengajari Qin Yang hingga sampai ke versi lengkapnya. Awalnya Xin seperti tidak percaya dan menganggap Qin Yang telah membohonginya. Bahkan dia sempat tertawa keras karena yang dikatakan Qin Yang terdengar sangat lucu. Tak ingin berdebat dengan Xin akhirnya Qin Yang kemudian memperlihatkan teknik tinju harimau yang sangat lengkap. Dari bentuk pertama tinju harimau terbang, dan terakhir tinju harimau marah. Sontak aja Xin menjadi sangatlah terpukau dikala Qin Yang beneran mempraktekkan teknik tersebut secara lengkap. Dari sinilah Xin mulai percaya dan kembali menanyakan kebenaran dari jawabannya tadi. Alhasil melihat semua ini Xin pun percaya dan memuji Qin Yang memang sangatlah hebat. Meskipun tanpa gerbang bintang rekannya ini masihlah kuat. Dia pun percaya bahkan setelah gerbang bintangnya hilang, Kaisar Nether lah yang selama ini melindunginya. 原来是九幽大帝在罩着你啊！ Setelah memperlihatkan tekniknya, Qin Yang kemudian berencana untuk pergi ke toko obat. Dia akan membuat sebuah pil. Jelas lagi-lagi Xin menjadi bingung. Dirinya yang selalu bersama rekannya memang belum pernah melihat kalau Qin Yang mempelajari alkemis. Tapi sekarang dia malah mengajaknya untuk membuat pil yang pasti Xin kembali dibuat bingung. 哎，杨哥，你还会炼丹啊？ Awalnya dia tidaklah percaya tapi setelah mengingat Kaisar Nether jadinya ia pun memahami kalau Qin Yang juga diajari teknik alkemis olehnya. 九幽大帝传授给你的，对不对？ Dengan begitu tidak basa-basi lagi mereka pun segera menuju ke toko obat. Xin kemudian berpindah di toko obat, yang di sana kita melihat adanya 3 tetua yang tengah duduk, yang salah satunya merupakan alkemis keluarga Qin yang bernama Yusuan. Di saat mereka tengah mengobrol datanglah seorang pelayan yang berbisik kepadanya. Seketika ia pun menjadi marah karena informasi yang dia dapatkan terkait dengan tuan muda ketiga yang akan membuat pil. Jelas dirinya marah karena dia yakin Qin Yang akan berbuat onar, yaitu menyia-nyiakan sumber daya bahan obat di keluarga Qin-nya. Begitu juga dengan 2 lainnya yang menganggap tindakan Qin Yang ini sungguhlah konyol dan tidak masuk akal. Tapi berbeda dengan pemilik toko, dia malah tidaklah meremehkan Qin Yang. Menurutnya, Qin Yang ini bukanlah pemuda bodoh, jadi dia membiarkan Qin Yang untuk melakukannya.
Yusuan tetaplah tidak mengizinkannya. Dia yakin kalaupun Qin Yang mencoba membuat pil, pasti dia akan gagal. Dengan begitu, Yusuan dan juga Chen Peng segera keluar untuk menemuinya. 也不怕凌家人杀了他。 Setelah kepergian mereka, pemilik toko lantas menyuruh pelayannya untuk memanggil gurunya datang ke toko pilnya. Di dalam ruang alkemis Qin Yang dan Xin Xin mereka sudah sampai. Di sana terdapat satu tungku yang besar serta kumpulan bahan obat yang dimiliki oleh keluarga Qin. Pada saat ini, Qin Yang ingin membuat sebuah pil yang bisa membersihkan meridian, yaitu pil penghilang tulang. Meskipun pil ini di tingkat rendah, tapi jika digunakan pada kultivasinya saat ini, maka itu semua sudahlah cukup. Dan nanti setelah membuat pil itu, dia juga akan membuat pil yang lainnya yang bisa untuk meningkatkan kultivasinya. Qin Yang kemudian mencari bahan-bahannya, tapi dia menjadi kecewa karena semua bahan di sini sebenarnya sangat buruk. Dan dari sinilah dia tidak menyangka kalau bahan obat keluarga Qinnya sebenarnya berada di tingkat rendah. Di saat yang sama muncullah sang alkemis yang datang menghentikan Qin Yang untuk berbuat onar. Dia bilang kalau di tempat ini dirinya lah yang menjadi penguasanya. Jadi siapapun yang masuk ke toko pilnya, maka semuanya harus bergantung kepadanya yang memutuskan. 休要胡闹，速速离去！ Melihat sikap sang alkemis, Qin Yang pun menjadi tidak menyangka jika alkemis keluarga Qinnya sebenarnya memiliki sifat sombong dan sangat menjijikan. Begitu juga dengan Chen Peng yang menyuruh Qin Yang untuk keluar dan jangan main-main dengan toko obatnya. Jelas kedatangan Qin Yang kemari bukanlah untuk membuat masalah, melainkan dirinya ingin membuat sebuah pil. Sontak aja Yusuan pun mulai meremehkannya karena menurutnya membuat sebuah pil bukanlah sesuatu yang mudah, melainkan harus dilakukan oleh orang yang sudah mempelajarinya. Demi untuk mengetesnya, Yusuan lantas bertanya apakah Qin Yang memiliki nyala api untuk membuat sebuah pil. Segera Qin Yang pun memperlihatkannya. Tak ingin kalah, Yusuan kembali menanyakan kalau meskipun Qin Yang memiliki nyala apinya, tapi itu semua belumlah cukup karena untuk membuat sebuah pil dibutuhkan sebuah pemahaman juga mengenai bahan-bahannya. Yang pasti menurut Yusuan, Qin Yang tidak akan mampu menjelaskannya. Namun kembali Qin Yang lantas menanyakan sebuah bahan obat kepada kedua orang ini. Qin Yang bertanya mengenai tingkat bahan obat yang dia pegang. Tentu Yusuan dan Chen Peng tidaklah menjawabnya. Itu karena bahan-bahan obat di sini semuanya memiliki tingkatan yang buruk. Qin Yang curiga kedua orang ini sudah berbuat curang. Karena keluarga Qinnya sebenarnya sudah menggelontorkan banyak uang untuk membeli bahan kualitas tinggi, tapi nyatanya semua bahan-bahan obatnya sangatlah cacat dan juga buruk. Meskipun begitu, tetap aja Yusuan kembali menyangkalnya. Menurutnya semua bahan obat di sini semuanya telah dipilih dengan teliti dan tidak cacat. Lalu bagaimanakah nasib dari Yusuan ini? Apakah dia akan tetap menjadi alkemis keluarga Qin setelah apa yang dilakukannya pada toko pilnya, yakni menipu keluarga Qin dengan menyediakan bahan obat yang cacat? Jika penasaran, Mimin akan kembali lanjutkan di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.